Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya Ali Maftukin. Pada kelas 10 yang lalu saya mengajar kalian pelajaran ilmu kalam, namun pada kelas 11 kali ini saya akan mengajar kalian pelajaran ilmu falak. Jadi ilmu falak itu apa? Mari kita belajar bersama-sama. Nah, ini ilmu falak. Ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari peredaran benda-benda langit, khususnya bumi, bulan, dan matahari. Jadi ilmu falak, kalau yang dalam kemarin kita sempat belajar di ekstrakurikuler itu kan belajar ngitung ketemu hari, terus kemudian ketemu pasaran, terus kemudian buat tanggalan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya awalnya itu adalah berawal dari benda-benda langit, yaitu khususnya bumi, bulan, dan matahari. Terus kemudian terjadilah perhitungan. Nah, dalam ilmu falak yang akan kita pelajari, kita akan membahas apa aja sih pokok-pokok materi yang akan diajarkan. Yang pertama, kita akan belajar tentang penanggalan. Jadi nanti ada penanggalan, ngitung. Penanggalan itu awalnya adalah peredaran bumi, bulan, dan matahari. Nanti akan terjadilah penanggalan seperti ini. Kemudian ada juga kita akan belajar tentang arah kiblat. Kita akan mengukur arah kiblat supaya kita ketika sholat lurus menghadap ke arah kiblat, sehingga sholat kita menjadi khusyuk dan mantap jaya. Kemudian kita juga akan belajar waktu sholat. Jadi hubungannya bulan, matahari, dan bumi terjadi, maka kita nanti akan bisa menghitung waktu sholat, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya kita juga akan menghitung tentang gerhana. Ini tulisannya gerhana, mohon maaf ini ketutup video saya, mohon maaf ya. Jadi ini tulisannya gerhana, walaupun ketutup tulisan gambar saya, tulisannya ketutup gambar saya, tapi teman-teman tetap fokus ke tulisan, jangan fokus ke saya. Yo, saya dilirik-lirik lah, tapi kita fokusnya ke tulisannya. Oke, yang selanjutnya kita belajar penanggalan. Kenapa sih penanggalan itu ada hubungannya dengan bumi, bulan, dan matahari itu kenapa? Nah, jadi bumi berrotasi. Kita masih ingat dulu waktu SD bahwa bumi mengalami pergerakan yang namanya rotasi. Bumi muter pada porosnya itu adalah rotasi yang menyebabkan terjadinya siang malam. Nah, kalau sudah terjadi siang malam, hari kedua kan satu hari satu malam, terus kemudian selanjutnya malam kedua, siang kedua, kemudian yang ketiga dan seterusnya, maka akan terjadilah penanggalan tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, rotasi seperti ini menyebabkan siang malam, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai terjadilah kemudian minggu, bulan, dan seterusnya, maka terjadilah penanggalan. Kemudian yang selanjutnya kita akan dalam ilmu falak kita akan belajar tentang waktu sholat. Apa hubungannya waktu sholat? Jadi bumi berputar pada porosnya menyebabkan siang malam dan menyebabkan seolah-olah matahari berputar mengelilingi bumi. Jadi kalau pagi di timur, kemudian siang ke atas, kemudian sore ke sebelah barat, dan malamnya ke bawah, nanti akan menyebabkan waktu, terjadilah jam 24 jam itu, dan kita akan tahu tentang waktu sholat. Gambarnya seperti ini, teman-teman. Jadi pagi di timur, naik sedikit terjadilah waktu duha, naik sedikit, naik ke atas kita istiwa, kemudian waktu duhur, kemudian waktu asar, kemudian ketika matahari tenggelam menjadi waktu maghrib, dan ketika sudah tenggelam beberapa derajat terjadilah waktu isya. Kemudian malam hari, tengah malam jam 12 malam, kemudian imsak subuh dan syuruk atau terbit, teman-teman. Setelah waktu sholat kita juga akan belajar tentang arah kiblat, teman-teman. Jadi arah kiblat, bumi itu bentuknya bulat, maka setiap titik di bumi itu mempunyai posisinya masing-masing. Nah, setiap titik yang ada di bumi bisa kita ukur dengan garis lurus, maka terjadilah arah kiblat. Gambarannya seperti ini. Mekah ada di sini atau Ka'bah ada di sini, sedangkan Indonesia berada di sini. Kita bisa menentukan titik di sini. Dimanapun kita berada, kita bisa garis lurus ke arah kiblat, teman-teman. Caranya seperti apa? Nanti kita ikuti pelajaran selanjutnya. Yang terakhir yaitu tentang gerhana. Jadi bumi, bulan, dan matahari itu berputar pada garis edarnya masing-masing. Ini berputar pada garis edarnya masing-masing pada waktu tertentu. Ketika benda tersebut, bumi